Messi belum putuskan tampil di Piala Dunia 2026 ataukah tidak? Lionel Messi belum memutuskan apakah akan tampil di Piala Dunia 2026. Ia perlu melihat kondisi fisiknya selama semusim terlebih dahulu. Messi yang akan berusia 38 tahun di Juni 2025 nanti masih berkesempatan tampil di Piala Dunia, dan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat bakal jadi yang keenam bagi La Pulga. Manchester United pramusim ke Malaysia, Barcelona juga mau ke Asia. Beberapa klub mulai ancang-ancang untuk melakukan tur pramusim. MU akan ke Malaysia dan Hong Kong, sedangkan Barcelona juga mau ke Jepang dan juga Korea Selatan. Barcelona kini mengincar pemasukan sampai 20 juta euro atau sekitar 388 miliar rupiah. Namun sejauh ini hal itu masih wacana karena belum ada kesepakatan dari para sponsor. Asnawi Mangkualam dan juga Ferrari bakal lawan Manchester United. Kabar terbaru menyebutkan dua pemain sepak bola Indonesia yakni Asnawi Mangkualam dan juga Muhammad Ferrari diperkirakan akan menjadi bagian dari skuad Asian All-Star yang akan berhadapan dengan MU asuhan dari Ruben Amorim. Manchester United dijadwalkan melakukan tur pramusim. Selain itu, AFF juga telah menunjuk pemain timnas Vietnam yakni Kim Sang-ki untuk bisa memimpin tim Asian All-Star menghadapi Manchester United. Man City jika asal lolos ke Liga Champions musim depan. Manchester City berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Everton. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak yang pertama. Namun The Citizen akhirnya mendapatkan gol lewat aksi dari Nico O'Reilly dan juga Mateo Kovacic. Berkat kemenangan ini, Man City mengamankan posisi keempat klasemen Premier League dengan koleksi 56 poin. Barcelona menang comeback atas Celta Vigo. Barcelona menang dramatisan menjamu Celta Vigo. Pertandingan La Liga tersebut berakhir dengan skor akhir 4-3. Barcelona membuka skor di menit ke-12 lewat gol dari Ferran Torres. Tetapi Celta kemudian secara mengejutkan berbalik unggul 3-1 berkat hat-trick dari Borja Iglesias di menit ke-15, 52 dan juga 62. Namun Barcelona kemudian bisa membalikkan kedudukan lewat gol-gol yang dicetakkan oleh Daniel Mo dan juga brace dari Rafinha. Kemenangan ini membuat Barcelona sekarang memiliki 73 poin di puncak klasemen. Mereka sementara unggul 7 poin dari Real Madrid. Mbappe dicemooh di negaranya sendiri. Seperti diketahui, kedatangan Kylian Mbappe ke Real Madrid adalah untuk memenangi Liga Champions, sesuatu yang tidak pernah diraihnya dulu bersama PSG. Kini PSG malah punyakan sementara Mbappe gigit jari. Media Prancis dikabarkan kompak mencemooh Kylian Mbappe, dan mantan pemain PSG yakni Jerome Roten turut menyebut Mbappe. Katanya Mbappe adalah sebuah kegagalan di Real Madrid. Hansi Flick keluhkan jadwal yang didapatkan Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick mengeluhkan jadwal yang didapatkan timnya pekan ini melawan Celta Vigo. Hansi Flick mengatakan bahwa federasi tidak peduli dengan para pemain. Barcelona berhasil lolos ke semifinal Liga Champions dan membuat mereka akan terus bermain selama 3 hari sekali dalam beberapa pekan ke depan. Hansi Flick mengatakan bahwa semua pemain kelelahan, namun dia juga memuji para pemainnya karena harus memberikan yang terbaik. Harry Maguire siap jadi striker darurat demi tiket ke Liga Champions. Harry Maguire kembali menunjukkan dedikasinya untuk Manchester United. Tanya solid di lini belakang, ia kini rela mengambil peran baru sebagai penyerang darurat demi menjaga peluang Setan Merah meraih tiket ke Liga Champions musim depan. Maguire sendiri musim ini telah mencetakkan 4 gol krusial dan mengaku percaya diri mampu menjadi ancaman di kotak penalti lawan. Bodo Glimt dongeng baru dari Norwegia. Bodo Glimt menciptakan sejarah baru setelah mendepak Lazio di perempat final Liga Eropa. Mereka menjadi tim pertama Norwegia yang melaju ke semifinal kompetisi antar klub Eropa. Bodo Glimt berhasil menjadi tim Norwegia pertama yang melangkah sejauh ini dan melewati pencapaian dari Rosenborg. Diketahui Rosenborg adalah tim tersukses Norwegia yang pernah sampai perempat final Liga Champions di tahun 1996-1997.
Paulo Dybala tersiksa tak bisa bantu AS Roma. Paulo Dybala sedih mendapatkan cedera saat sedang dalam momen positif bersama AS Roma. Ia pun berharap bisa pulih lebih tepat waktu saat pramusim nanti. Meski tidak bisa bermain, Dybala tetap masuk dalam skuad Roma dalam 2 pertandingan terakhir ketika berhadapan dengan Juventus dan juga Lazio. Pemain asal Argentina itu pun tetap bisa duduk di bangku cadangan dan masuk ke ruang ganti. Claudio Ranieri tak yakin AS Roma bisa finish di 4 besar. Pelatih AS Roma Claudio Ranieri tak yakin timnya bisa finish di 4 besar Serie A dan lolos ke Liga Champions di musim depan. Ranieri menyebut itu tidak realistis. Roma tampil fantastis bersama Ranieri dan belum terkalahkan di Serie A di tahun 2025 dan membuat mereka yang awalnya berada di papan bawah kini berada hanya 5 poin di bawah 4 besar. Namun saat ditanya soal peluang untuk bisa finish di 4 besar, Ranieri tidak yakin. Cesc Fabregas tepis rumor dilirik klub besar. Pelatih Como yakni Cesc Fabregas menepis kabar yang menyebutkan dirinya dilirik oleh AC Milan dan juga Roma. Dia menyebut bahwa sejauh ini tidak ada yang pernah menghubunginya. Como saat ini terlihat hampir dipastikan aman dari degradasi bersama Fabregas. Bukan hanya itu, sang pelatih juga berhasil membuat tim promosi sekelas Como menampilkan permainan yang atraktif. Arsenal memastikan Liverpool takkan juara di pekan ini. Arsenal sebisa mungkin ingin menunda Liverpool mengunci gelar juara Liga Inggris. The Gunners tak mau rivalnya itu berpesta di pekan ini. Liverpool berpeluang mengunci gelar juara di akhir pekan ini jika menang atas Leicester City. Sementara Arsenal kalah dari Ipswich. Arne Slot setuju Liverpool butuh pemain baru. Manajer Liverpool yakni Arne Slot memberikan sinyal bahwa Liverpool memang membutuhkan tambahan amunisi untuk bersaing di kompetisi. Meski timnya sekarang sudah cukup kuat, Arne Slot tentu saja sangat senang dengan skuad yang ia miliki sekarang, apalagi dengan kepastian bertahannya Mo Salah dan juga Virgil van Dijk. Namun ia juga mengaku setuju dengan anggapan bahwa pihak Liverpool butuh tambahan amunisi yang baru. Menganggur di Liverpool, Chiesa diajak pindah ke Turki. Nama Federico Chiesa, pemain sayap Liverpool, kini menjadi sorotan setelah muncul kabar ketertarikan dari klub asal Turki yakni Fenerbahce. Pelatih klub tersebut yakni Jose Mourinho dikabarkan secara pribadi telah meminta perekrutan dari Chiesa. Mourinho telah mengajukan permintaan kepada Dewan untuk bisa mendatangkan Chiesa dan Fenerbahce kini akan berusaha keras untuk bisa memenuhi keinginan sang pelatih asal Portugal tersebut. Tolak klub Arab, Caicedo dikejar kontrak fantastis di Chelsea. Berdasarkan sumber terbaru, Chelsea tengah mempersiapkan kontrak baru untuk Caicedo dengan gaji mencapai 200.000 pound sterling per pekannya. Kontrak baru ini diharapkan akan sekaligus memupus semua rumor kepindahan dari sang pemain dari Stamford Bridge di musim panas ini. Chelsea nampaknya ingin menyelesaikan perpanjangan kontrak Caicedo lebih dahulu sebelum benar-benar terjun aktif di bursa transfer musim panas. Atletico Madrid mulai serius incar Alejandro Garnacho. Atletico Madrid kabarnya mulai serius mengincar Alejandro Garnacho. Winger MU itu masuk ke dalam radar milik Los Crocodilos. Alejandro Garnacho memang masuk dalam daftar pemain yang kabarnya bakal dilepas MU dalam beberapa bulan terakhir, khususnya sejak Ruben Amorim datang. Pemain asal Argentina itu kini kian tersisih. Selain Atletico sendiri, Garnacho kabarnya juga masuk ke dalam radar milik Bayer Leverkusen. Man City obrol harga dari Kyle Walker. Man City dikabarkan siap melepas Kyle Walker ke AC Milan dengan harga yang sangat rendah. AC Milan dilaporkan hanya bersedia membayar sekitar 1 hingga 2 juta euro saja, sekitar 16 hingga 33 miliar rupiah untuk bisa mendapatkan Walker secara permanen. Hal ini terjadi setelah sang pemain berusia 34 tahun itu mengalami penurunan performa dan cedera yang membuatnya bisa absen panjang. Arsenal dapatkan lampu hijau Kate Ollie Watkins.
Meski Kai Havertz dan juga Mikel Merino bergantian mengisi pos penyerang tengah, ketajaman lini serang Arsenal musim ini kerap menjadi bahan evaluasi. Arteta pun dilaporkan telah mendapatkan lampu hijau untuk bisa mendatangkan mesin gol baru, yakni Ollie Watkins dari Aston Villa. Menurut laporan dari Daily Mail, Watkins kemungkinan besar akan dilepas oleh Aston Villa di musim panas nanti, setelah menit bermainnya mulai dikurangi oleh sang pelatih Unai Emery. Manchester United jadi yang terdepan dalam perburuan Semenyo. Kabar terbaru menyebutkan bahwa MU kini berada di posisi terdepan untuk bisa mengamankan jasa Antoine Semenyo, bintang muda milik Bournemouth. MU sendiri bisa jadi dalam posisi terdepan dalam perburuan Antoine Semenyo, namun ada kendala yang cukup besar yang harus dihadapi oleh United. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Bournemouth mematok harga yang setinggi langit. Ia disebut dibanderol 70 juta pound sterling atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Milan dan Roma disarankan segera hubungi Ancelotti. Carlo Ancelotti diperkirakan tidak akan melanjutkan karirnya di Madrid musim depan, dan menurut mantan pelatih legendaris Italia yakni Arrigo Sacchi, Milan dan juga Roma akan melakukan langkah cerdas jika menghubungi Ancelotti. Ia percaya pengalaman Ancelotti bisa membantu membangun kembali kejayaan dari kedua klub. Bagaimanapun saya akan menelpon Carlo Ancelotti kalau saya ada di Milan atau di Roma, atau tidak ada ruginya untuk bisa mendatangkan sang pelatih, ujar dari Arrigo Sacchi. Cari pengganti Ancelotti, Xabi Alonso kini bakal menuju Madrid. Florentino Perez akan bertemu dengan Ancelotti dalam beberapa minggu ke depan. Di tengah ketidakpastian itu, nama Xabi Alonso kini kembali mencuat. Pelatih Bayer Leverkusen itu disebut sebagai kandidat utama pengganti dari Ancelotti. Xabi Alonso disebut sudah mengambil langkah pertama untuk kembali ke Madrid. Menurut laporan dari Diario AS, sang agennya yakni Inaki Ibanez mulai menjalin kontak dengan manajemen dari Los Blancos. Kontrak Alonso sendiri di Leverkusen akan berakhir di tahun 2026, sama seperti masa kerja Ancelotti di Madrid yang juga selesai di tahun itu. Jika Madrid ingin mengamankan jasa Alonso lebih awal, mereka harus membayar kompensasi kepada Bayer Leverkusen. Nilainya diperkirakan cukup besar, yakni sekitar 10 juta euro.